keterbukaan hati buat kita semuanya. Allah mantapkan ilmu kita, Allah amalkan ilmu yang sudah kita dapat, dan mudah-mudahan istiqomah kita sampai husnul khotimah, berkah sholawat, berkah istiqomah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita manusia yang manfaat dunia dan akhirat, amin ya rabbal amin ya rabbal. Ikutin Habib semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhuli ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya Fatah, ya Alim, ya Fatah, ya Alim, ya Fatah, ya Alim. Iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah birabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal istifadah wal ifadah ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darini amin. Ila anqal an Sa'd bin Tariq al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad salaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali afakanu yaknutuna fil fajri. Qala ayyubunayya muhdathun. Wa qala Anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma anna qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunut al-witr. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yudhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'ala. Rawahul Hamsah wa zada at-Tabrani wal Baihaqi wa la ya'izzu man adait. Zada an-Nasa'i fi wajhin akhar fi akhir wa sallallahu ta'ala ala nabi. Walil Baihaqi an Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'aan nad'u bihi fil qunut min salatis subhi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, ada yang alim, ada yang jahil, ada yang alim, ada yang awam. Dari orang-orang alim tersebut kita bisa mengambil ilmu dan pelajaran bahwasannya ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umatku adalah rahmat bagi semuanya. Ingat ya, rahmat buat semuanya. Jangan bedakan. Perbedaan bukan jadi permusuhan, perbedaan bukan jadi perselisihan.
Perbedaan bukan jadi mengkafir-kafirkan satu dengan yang lain. Hati-hati di banyak nih, takfiri istilah kata. Takfir itu mengkafirkan, kalau nggak buat, nggak ikut ajarannya gua, oh lu kafir. Jadi mengkafirkan yang lain, mengkafirkan satu agama Islam, padahal dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sholatnya sama 5 waktu. Gara-gara apa? Satu percaya maulid, satu nggak percaya maulid. Satu boleh ziarah, satu melarang ziarah. Satu tahlilan, satu nggak tahlilan. Satu kunut, satu nggak kunut. Dari situ berantem. Dari dulu nggak kelar-kelar. Itu aja yang diberantem. Ya, perselisihan bukan jadi permusuhan. Perselisihan bukan jadi pecah belah. Perselisihan bukan jadi perdebatan. Perselisihan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita ini bagaimana? Kita ikutin imam-imam kita yang mempunyai madhab yang jelas, kapasitas, kapabilitas, keilmuannya. Gara-gara nggak kunut, wah itu bukan golongan saya. Ya, itu kalau sholat di Masjidil Haram, ya itu imamnya subuh nggak ada kunut. Imamnya subuh nggak ada kunut. Terus gimana ya, kita kunut sendiri. Baca yang cepat biar ngikutin imamnya. Ya, kenapa? Karena di situ 4 madhab ada semuanya. Ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali, semuanya ada di situ. Kumpul jadi satu, kiblatnya Ka'batul Musyarrafah, menghadap kepada kiblat sholatnya. Ya, di sini ya dari hadis yang pertama yang diriwayatkan saat Ibnu Thariq Al-Asja'i radhiyallahu anhu, ya, saya mengatakan kepada abah saya, wahai abahku, wahai orang tuaku, wahai abi, wahai ayahku, kamu telah sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat di belakang Rasulullah, sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apakah mereka itu membaca kunut dalam sholat fajarnya? Ya. Akhirnya apa? Abahnya ayu bunayya muhdatsun. Ini kejadian sesuatu yang baru. Nggak ada kunut, Rasulullah nggak kunut. Yang diriwayatkan saat Sa'ad bin Thariq Al-Asja'i. Ya. Kenapa hal seperti itu terjadi? Ya, makanya ya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya harus kunut. Kalau nggak kunut dia melakukan sujud sahwi, ya, sujud karena lupa, ya. Kenapa? Karena termasuk abadus sholat, sholat. Kenapa ada riwayat seperti inilah? Ya, Rasulullah SAW ya kadang-kadang mendoakan kepada kaumnya dalam sholat 5 waktu, dan pernah melakukan kunut namanya kunut nazilah, ya. Ini kepada orang-orang Muslim yang khusus. Misalnya pernah Rasulullah mengirim pasukan penghafal Al-Quran lebih dari 70 orang tapi dibunuh semuanya. Ngajar berdakwah dibunuh semuanya sama orang kampung sana. Ya, dikirim 70 orang buat ngajarin ngaji, dakwah, ya, dibunuh semuanya. Rasulullah nangis. Rasulullah minta kepada Allah SWT namanya kunut nazilah. Kunut karena ada bencana musibah. Ya. Ya. Jadi itu semuanya akhirnya Rasulullah SAW ada riwayat yang mengatakan sholat subuhnya wajib kunut, ya. Makanya ulama berbeda pendapat, bukan menjadi perdebatan, bukan menjadi perselisihan. Wataratan yaknut kunutan mutlaqon, ya, ada waktunya khusus kunut nazilah, ada waktunya yang tidak khusus. Jadi nggak mesti sholat subuh aja, sholat witir. Kalau ada musibah bencana itu duhur kadang-kadang kunut juga, asar kadang kunut juga, isya maghrib juga kadang-kadang kunut juga. Kalau seandainya kunutnya kunut
nazilah. Dan dari para imam ngelihat peristiwa kunut ini ya, ada yang mengatakan bahwasannya kunutnya Rasulullah SAW itu di sholat witir saja, di sholat witir saja. Kemudian ulama berbeda pendapat. Ada yang melihat sebelum sholat witir. Wawal Imam Abu Hanifah, itu adalah Imam Abu Hanifah. Dan di antara mereka ada yang melihat setelah iktidal baru ya dia membaca doa kunut, itu Imam Ahmad ya. Wa qalu Syafi'i fil witir minan nisfil akhir Ramadan. Dan Imam Syafi'i, coba kita lihat kalau bulan Ramadan terakhir itu 15 hari terakhir itu biasanya pakai kunut ya. 15 hari terakhir itu pakai kunut ya. Di antara mereka juga yang ya menekunkan sholat kunut di sholat subuh ya. Mereka juga berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan sebelum ruku dari rakaat yang kedua ya, itu Imam Malik. Ada yang ngelihat juga setelah ruku ya, setelah ruku alias iktidal ya. Imam Syafi'i setelah iktidal sami Allahu liman hamidah Allahumma hdini fiman hadait ya, begitu ya. Kalau kita penganut Imam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, berarti setelah iktidal kita dianjurkan bahkan disyariatkan untuk membaca doa kunut ya. Ini pembelajaran bahwasannya semuanya madhab itu ya ada riwayatnya, ada dalilnya ya. Ada riwayatnya, ada dalilnya ya. Ada riwayat Anas, ada riwayat Ahmad ya. Dengan kunut tersebut itu banyak dalilnya ya. Ada yang baca kunut, ada yang enggak mewajibkan kunut ya. Wa ajabu angkul asja'i ay bunay mahdus bi anna hadza ijtihadun sahabiyun id lam yarfa'un nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal hadis yushadul qailaini bi annal kunut laisa fil fajr ya. Bahwasannya hadis ini menyatakan bahwasannya kunutnya itu bukan di sholat subuh. Terus kita kalau seandainya ninggalin sholat sholat subuh nggak pakai kunut gimana? Karena kita nggak hafal. Kalau kita wajib dihafalkan. Kenapa? Karena kita pengikut madhabnya Imam Syafi'i. Kalau nggak kunut gimana, Bib? Ya baca sholawat sampai bisa, harus belajar, wajib hafal ya. Kalau seandainya lagu-lagu lirik lagu kita banyak hafal, lagu TikTok banyak hafal, lagu dangdutan banyak hafal, kunut ini nggak hafal, kacau nggak? Kacau. Otaknya sableng itu, perlu disolder. Ada yang kongslet, ya. Ya, ini kewajiban, ya. Melarang dari kunut dalam sholat subuh itu, ya, itu pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi perbedaan ulama itu adalah rahmat. Makanya doanya ya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan, cucunya Nabi Muhammad SAW, Ibn Ali, ya, suami dari Sayyidah Fatimah bintu Sayyidur Rasul, ya. Rasulullah mengajari saya kalimat yang mengatakannya dalam kunut al-witir, dalam kunut sholat witir. Nggak mesti sholat witir aja, ya. Ini memang doaku. Allahumma hdini fiman hadait, ya. Wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait. Ya, saya diam imamnya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait, ya. Terus ada riwayat mengatakan wala ya'izzu man adait. Ada yang mengatakan juga sholawat wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sallallahu ta'ala ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ya. Itu dan riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mengajari kita doa yang di dalamnya, ya, kunut dalam sholat subuh. Jadi di sholat witir, sholat subuh, ya doanya itu semuanya. Tapi kalau kunut nazilah itu biasanya banyak tambahannya dari para ulama. Allahumma dammir a'da'ad-din, Allahumma ahlikhum wa syattid samlahum, ya Allah, wa mazzik ajsadahum, ya. Ya Allah, hancurkan mereka, ya, pecah belah mereka, ya. Wa mazzik ajsadahum, hancurkan mereka, pecah belah mereka, pecah-pecah
pecahkan jasad mereka ya Allah. Ya, biasanya kalau kunut nazilah itu biasanya kalau kita doa buat Palestina, kan kadang-kadang tega itu Israel. Kadang-kadang tega itu Israel memborbardir anak-anak kecil, wanita-wanita. Ya banyak yang nggak berdosa meninggal. Banyak orang-orang yang nggak meninggal. Makanya doanya Rasulullah SAW agak ekstrim. Ya, kalau kunut nazilah itu Allahumma syaddid syamlahum. Ya Allah, ya apa namanya? Hancurkan mereka, porak-porandakan mereka. Wa masjid adsadahum, ya. Wa masjid apa namanya? Hancurkan, buat mereka mati terbelah-belah. Jadi jasadnya itu dirobek, dipecah-pecah. Ya. Wadamirhum tadmiro. Banyak ya yang mendoakan kepada mereka semuanya biar mereka apa namanya? Binasa, biar mereka celaka, biar mereka jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah ini pernah kecewa tatkala waktu ngirim 70 pasukan yang berdakwah di jalan Allah, penghafal Al-Qur'an. Itu Rasulullah menangis tatkala mereka dikirim untuk berdakwah dibunuh semuanya. Ini misi perdamaian, misi dakwah, bukan mau perang. Ya. Misi dakwah bukan misi mau perang. Dihabisin mereka semuanya, dibantai semuanya mereka, dibunuh semuanya. Rasulullah langsung kunut nazilah mengharapkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, celakakan mereka, hancurkan mereka, binasakan mereka, hancurkan mereka, celakakan mereka. Ya, sampai gitu Rasulullah saking kesalnya, kecewanya, ya. Makanya Rasulullah sering mengatakan wa ana basyarum mithlukum. Saya ini manusia seperti kalian. Rasulullah marah itu wajar. Rasulullah bersabar itu wajar. Rasulullah itu ya manusia. Ya, tapi kesabarannya lebih, ketegasannya lebih, ya ilmunya lebih, semuanya lebih dimiliki Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini penting dikaji, ini penting dibahas. Biar tahu, biar paham bahwasannya akhlaknya Nabi Muhammad SAW, akhlaknya luar biasa, akhlak yang istimewa, akhlak yang dahsyat, akhlak yang luar biasa. Ikuti Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Satu lagi hadis, ya, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukal ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Akhrajahu salasa wa aqwa min hadisin Wa'il ibnu Hujr. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Akhrajal arba'inna lil awwali syahidan min hadis Umar radhiyallahu taala anhuma sahahahu Nuzaybah wa dzakara al-Bukhari mu'allakan mauqufan. Ya. Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kalau sujud, kalian kalau sujud, ya, kalau sujud itu ada aturannya, kalau sujud itu ada tata caranya, kalau sujud itu ya ada aturannya, gimana baiknya, gimana bagusnya, ya, ada baiknya, ada bagusnya. Kenapa? Jadi ya, apa yang diajarkan Rasulullah SAW itu hikmah, pelajaran buat kita. Idza sajada ahadukum, kalau bersujud di antara kalian, fala yabruk kama yabrukal ba'ir. Kalau sujud di antara kalian, salah satu di antara kalian jangan ya sujudnya itu seperti hewan, unta, ya, yang apa namanya lagi duduk, ya. Unta dari berdiri langsung duduk itu biasanya wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi, hendaklah meletakkan tangannya sebelum lututnya. Jadi ya gimana caranya sujud, ya wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Jadi kalau sujud ini dari i'tidal sami Allah liman hamidah kerku. Kalau onta itu duduknya ya dari berdiri dia langsung gini, pluk. Ini ditaruh duluan, apa lututnya itu ditaruh duluan.
hewan itu biasanya. Unta begitu. Makruh. Hukumnya makruh. Terus gimana, Bib? Ya, waliyadho yadaihi. Jadi gini. Nah, tangannya ditaruh dulu, baru ruku, baru apa namanya, lututnya, baru lututnya. Kenapa? Biar nggak sama-sama hewan. Sepele, iya emang sepele. Tapi hal yang sepele ini mungkin dapat rahmatnya Allah, mungkin dapat ridhonya Allah, mungkin dapat keikhlasan dari diri kita sehingga kita menjadi manusia yang baik. Jangan nyepelekan, jangan menggampangkan. Ya, makanya idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Ya, nah ini ada dua riwayat itu. Ya, ada dua riwayat. Idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Ya, nah kalau riwayat yang pertama faliyadhu yadayhi qabla rukbatayhi. Nah, di sini diambil kesimpulan fiqhul hadisnya bahwasannya an-nahyu anit tasabbuhi bil hayawanat fi hayatis shalah. Ya. Jadi apa? Dicegah dari menyerupai hewan ya tatkala melaksanakan sholat. Kemudian di sini disyariatkan fikih hadisnya bahwasannya hadis yang lebih kuat ternyata itu kan dua riwayat. Jadi dua riwayat hadis, satu menyatakan tangannya dulu, satu hadis menyatakan lutut dulu. Kalau ada dua perselisihan dua hadis, ini kita belajar ulumul apa namanya, usulul fiqh ya, usul fiqh. Kalau seandainya ada pertentangan dari dua hadis, ini dilihat dulu riwayatnya lebih kuat yang mana. Riwayatnya lebih kuat yang mana? Misalnya ada perbedaan antara Al-Quran dengan hadis, mesti Al-Quran diambil? Belum tentu. Kadang-kadang hadis yang diambil. Kenapa? Karena Al-Quran itu penguatnya dari hadis Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti ya as-syaikhu was-syaikhatu idza zanaya fajliduhuma nakalam minallah. Itu dulu ada di Al-Quran, cuma sekarang dihapus ya, nasnya dihapus, hukumnya juga dihapus ya, hukumnya juga dihapus. Ada perbedaan agak melebar dikit ya, ada perkataan Imam Syafi'i qol jadid, ada perkataan qol qadim. Perkataan qol jadid itu dipakai istimbat dalil merevisi pendapat qol qadimnya Imam Syafi'i. Qol qadim itu yang lama, waktu beliau masih tinggal di Baghdad kalau nggak salah. Habis itu beliau tinggal di Mesir, merevisi dari qol-qolnya qadim, pendapat-pendapat yang lama diperbarui oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada kontroversi dua hadis, itu diambil mana riwayatnya yang lebih kuat, kemudian mana riwayatnya yang datang akhiran. Ya, mana riwayatnya yang datang akhiran. Akhirnya apa? Disimpulkan di sini fiqhul hadisnya ya, bahwasannya wal yadhu yadayhi qabla rukbatayhi haqqaqa Ibnul Qayyim hadza wa qala hadza hadis Abi Hurairah qalban minar rawi wa anna aslahu wal yadhu rukbatayhi qabla yadayhi. Ya, bahwasannya ini hadis terbalik, bahwasannya asalnya wal yadhu rukbatayhi qabla yadayhi, meletakkan ya lututnya sebelum tangannya. Dan ini menunjukkan bahwasannya perkataan sallallahu alaihi wasallam fala yabruk kama yabrukal ba'ir, dan jangan ya duduk seperti duduknya onta. Kenapa? Li'annal ma'ruf in burukil ba'ir taqdimul yadain alal rukbatain. Kenapa? Karena yang ma'ruf, yang terkenal, yang masyhur bahwasannya duduknya onta ya, duduknya onta itu mendahulukan tangan dulu daripada lututnya.
Ya, dan ini telah menetapkan bahwasannya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berbeda dengan hewan dalam melaksanakan sholat. Nah, bahwasannya berarti hadis yang kuat. Jadi kalau onta duduk yang tadi Habib ralat, berarti itu ada dua hadis. Berarti kalau onta itu duduknya berarti naruh tangan duluan. Naruh tangan dulu. Terus yang dipakai yang mana, Beb? Berarti yang dipakai adalah yang menggunakan lutut duluan. Kira-kira jelas? Jadi kalau onta duduk berarti yang kayak Habib jelaskan tadi. Onta kalau duduk, kalau dari berdiri dia mau duduk, mau istirahat, ya berarti yang digunakan adalah tangannya dulu. Ya, onta itu nggak tahu tangannya, kakinya 4 apa ada tangan tuh. Mungkin yang depan tangan ya maksudnya. Jadi jangan seperti onta yang lagi duduk, berarti dia naruh ininya tangan terlebih dahulu. Jadi kalau sujud jangan begini berarti, ya, jangan begini, jangan tangan dulu. Berarti harus lutut dulu. Itu pendapat yang lebih kuat. Kuat. Jadi tadi Habib merevisi tadi yang katanya Habib ibarat kata harus tangan dulu, ternyata enggak. Ya, hadis yang kedua lebih kuat. Yang ditaruh duluan adalah lutut terlebih dahulu. Jadi begini, baru tangan. Biar berbeda dengan itu caranya kita bersujud, ya, bersujud dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi disyariatkan kita, ya, disyariatkan mendahulukan lutut kita daripada kedua tangan kita pada waktu sujud. Kira-kira jelas? Kira-kira paham? Alhamdulillah, ya. Jadi ini mudah-mudahan ilmu yang kita kaji mengandung barokah, ya. Istihbabu atul yadaini ala rukbataini fi hal jusus litasahud. Nah, ini nanti ini, ya. Hadis berikutnya insyaallah ya di Jumat berikutnya. Mudah-mudahan semakin manfaat. Ini tentang masalah tasahud bagaimana cara genggam tangannya, ya, apakah tangannya begini terus begini, apakah begini terus begini, apa begini. Ada cara-caranya. Lebih itu kan sunnah, jangan nyepelekan sunnah. Meninggalkan sunnah itu ya sesuatu hal yang nggak baik, yang nggak bagus. Kalau bukan kita yang ngamalin, siapa lagi? Benar apa benar? Betul. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan menjadi manusia yang baik. Pesan Habib pada antum semuanya, jangan tinggalkan istiqomah sampai husnul khotimah. Nggak peduli, ya, nggak peduli sibuk apapun dengan urusan dunia, jangan tinggalkan istiqomah. Hidup sebentar, benar apa benar? Betul. Hal-hal seperti ini mudah-mudahan kita bukan kumpul di dunia aja, mudah-mudahan kumpul di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW. Itu yang lebih penting. Kadang-kadang kita rindu masa-masa seperti ini, karena dengan disibukkan dengan urusan dunia, kadang-kadang kita lalai, lupa, jauh daripada rahmatnya Allah, jauh daripada anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi besar kalau seandainya ahlu kubur itu dihidupkan lagi, ya, dihidupkan lagi, niscaya mereka bakal meninggalkan pasar-pasar yang ada, terminal, mal-mal yang ada, semuanya mereka pasti pengen ngaji terus, pengen bersolawat, pengen berzikir, pengen ngumpul-ngumpul seperti ini kalau seandainya mereka dihidupkan lagi. Ya, berhubung mereka sudah mati, mereka sudah meninggal. Jadi kita yang sibuk dengan urusan dunia, kalau ngaji sempatkan sejam 2 jam, nggak lama. Karena kita nggak ada kesempatan, nggak ada yang tahu kapan kita mati, kapan kita wafat, kapan kita meninggal, kapan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak tua, nggak muda, nggak laki, nggak wanita, nggak rakyat, nggak pejabat, nggak kaya, nggak miskin. Kalau udah wayahnya mati. Makanya harapan kita, tujuan kita berkumpul di sini, silaturahmi, mengaji bersama di sini, mengaji di sini semuanya karena Allah, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah, syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ajak semuanya teman-teman ngaji, ya, saudara-saudaranya, bahkan kalau perlu kambingnya diajak ngaji juga. Ibarat kata itu begitu. Kenapa? Iya.
Man dalla ala khairin falau mithlu ajri fa'ili. Menunjukkan kebaikan itu faedah buat kita, manfaat buat kita. Jangan masuk surga maunya sendiri aja, jangan mau baik sendiri aja semuanya. Giliran kejelekan ngajak bareng-bareng, giliran kebaikan mau sendiri-sendiri, nggak bisa seperti itu. Ya, semuanya harus jaga baik, mengajak ya perkara dia nggak mau, dia nggak suka, dia nggak senang, urusannya dia dari Allah SWT. Berarti belum dapat hidayah, berarti belum dapat taufik dari Allah, berarti belum dapat anugerah dari Allah SWT. Hatinya belum terbuka, hatinya masih susah, hatinya masih alot, hatinya masih keras. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita digampangkan untuk melaksanakan ibadah, hati kita digampangkan untuk membaca Al-Quran, hati kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbuat baik, dalam berbuat ibadah, dalam berbuat ketaatan. Amin ya rabbal alamin.